Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita PAI kelas 8 pertemuan ke-9. Sekarang kita akan mulai bab yang baru, yaitu bab tentang jujur dan adil. Silakan buka halaman 95. Kita akan bahas tentang perilaku jujur dan adil. Baik, secara teori kita akan bahas yang pertama tentang pengertian jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Secara teori seperti itu ya, dijabarkan di dalam buku, kita bisa lihat halaman 97. Intinya jujur itu berkata, bersikap sesuai pada kebenaran. Gitu ya, berkata, bersikap sesuai pada kebenaran. Karena sikap jujur ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, wa qulu, dan ucapkanlah qawlan sadida, perkataan yang benar. Jadi dalam surat ini Allah menjelaskan tentang, Allah memerintahkan bahwa kita harus berperilaku takwa. Di antara ciri takwa adalah dengan berkata yang benar. Dengan kata lain, harus jujur. Lawan dari jujur adalah bohong, tadi ya, munafik, menambah-nambahkan, manipulatif, rekayasa, dan lain-lain. Maka kita harus menghindari hal-hal tersebut. Intinya harus berpijak pada kebenaran. Tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita munafik, dan lain sebagainya. Baik, itu dia tentang pengertian jujur. Selanjutnya silakan buka halaman 99. Di sana disebutkan ada klasifikasi jujur. Secara umum jujur dapat kita bedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama jujur dalam perkataan. Artinya di sini dikatakan jujur dalam perkataan adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Jadi perkataan yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan kebenaran, tidak berbeda dengan hatinya. Ketika misalnya ada perbedaan dengan hati nuraninya, maka dia tidak jujur. Misalnya ada seseorang yang berkata bohong, dia mengaku dirinya adalah anak orang kaya, padahal tidak seperti itu. Iya, pada dasarnya apa yang dia katakan bertentangan dengan hati nuraninya. Itulah yang dimaksud dengan kebohongan, tidak jujur. Maka harus jujur. Itu dia jujur dalam perkataan. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah sikap seseorang yang selalu sesuai antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya. Jadi sesuai dengan perkataannya. Ketika dia berkata A, maka yang dilakukan adalah A. Itulah yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan. Misalnya mengingatkan kepada temannya, kalian tidak boleh mencontek dalam ujian. Dia telah mengatakan hal itu, tapi ternyata dirinya sendirilah yang mencontek dalam ujian. Nah, itu berarti tidak jujur dalam perbuatan. Masuk, nauzubillah, masuk dalam kategori munafik. Oke, maka kita harus selalu senantiasa jujur.
Di mana kita harus berperilaku jujur? Di semua tempat, karena pada dasarnya Allah Maha melihat kita. Kita tidak boleh jujur di satu tempat saja, tapi di semua tempat kita harus senantiasa berperilaku jujur. Allah Maha melihat. Lalu apa hikmahnya? Silakan buka halaman 100. Hikmah berperilaku jujur. Yang pertama adalah bernilai ibadah. Yang kedua mendatangkan pahala. Yang ketiga memberikan ketenangan batin. Yang keempat memiliki keberanian yang tinggi. Yang kelima mendapat kepercayaan besar. Yang keenam menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Dan yang ketujuh memperoleh proses berbangsa. Dan yang ketujuh memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Nah ini ya, jadi sangat penting untuk kita senantiasa berperilaku jujur. Jangan sampai dibiasakan dari sekarang berperilaku tidak jujur, karena nanti akan terbawa dalam kehidupan kalian di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, sekarang sebagai siswa-siswi SMP Plus Ar-Rahmat, kalian harus senantiasa berperilaku jujur. Jangan sampai terbiasa untuk berbohong. Baik, itu dia tentang jujur. Selanjutnya kita akan bahas tentang adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil dalam arti bahasa adalah sama dan seimbang. Adil dalam arti sama adalah membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahlian. Nah, ini yang dimaksud dengan adil. Jadi adil pada dasarnya tidak harus selalu sama. Misalnya ada orang tua punya 3 anak. Anak pertama sekolahnya SMA, anak kedua sekolah SMP, anak ketiga sekolah SD. Nah, ketika orang tua memberikan bekal 10.000 sama semuanya rata, itu justru tidaklah adil. Karena adil itu pada dasarnya adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Maka wajar kalau misalnya yang SMA lebih besar uang jajannya, kemudian lebih besar uang sakunya lagi di yang SMP, kemudian yang SD tentunya lebih kecil. Nah, itu dia sikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya ada klasifikasi adil. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil di sini maksudnya adalah sebagai manusia yang hidup di dunia harus taat dan patuh atas perintahnya, atas perintah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan selain Allah. Nah, intinya kalau misalnya kita bersikap adil kepada Allah, berarti kita senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan adil. Kemudian yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri, yaitu berarti menempatkan diri kita pada posisi yang baik dan benar, menjaga dan memelihara di dalam kebaikan dan keselamatan. Itu dia adil terhadap diri sendiri. Artinya bagaimana kita menempatkan posisi kita sehingga kita senantiasa ada di posisi yang benar, senantiasa selalu ada dalam posisi yang benar. Nah, itu dia adil terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya adalah adil terhadap keluarga. Nah, adil terhadap keluarga, kita juga harus berbuat adil terhadap keluarga kita. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, laksanakanlah kewajiban, kemudian kita berhak untuk meminta hak kita. Itulah yang dimaksud dengan adil dalam keluarga. Kemudian adil terhadap orang lain, tentunya selain keluarga, kita berhubungan dengan orang-orang lain. Di sekolah kita bertemu dengan guru, kemudian di sekitar rumah kita bergaul dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka keadilan ini juga harus kita miliki terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga yang terakhir adalah adil terhadap makhluk yang lain, hewan, tumbuhan. Nah, ketika misalnya kita memiliki hewan peliharaan, maka sikap orang yang adil adalah senantiasa merawatnya, menjaganya, mengurusnya. Bukan hanya sekedar memilikinya, kemudian tidak mengurusnya, membiarkan begitu saja, tidak diberi makan berhari-hari dan lain sebagainya.
itu adalah perbuatan yang tidak adil. Maka keadilan juga berlaku terhadap makhluk lain, terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Maka kita harus bersikap adil. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Nah, itu dia tentang adil. Bapak rasa sudah cukup jelas tentang jujur dan adil. Penting sekali bagi kita untuk memiliki dua sikap mulia ini, karena inilah yang akan menjadi landasan kita bagaimana cara kita bermasyarakat yang baik. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang secara baik adalah dengan memiliki dua sikap utama ini, yaitu jujur dan adil. Dengan kita bersikap jujur, dengan kita bersikap adil, kita insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mungkin itu dia yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya silakan buka halaman 114, silakan kerjakan soal-soalnya, halaman 114 sampai dengan halaman 116. Baik, seperti biasa dikumpulkan melalui tautan yang ada di bawah video ini. Itu dia mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.